Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina salihina ila yaumiddin, khususan ila jami'i masayikhi ila muntahun wa ila abaina wa ummatina wa azdatina wa masyaikhina wa auladina wa azwazina wa dhurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana, khususan ila jami'il arwah fi hadhil majlis wa ghairahum. Sayyulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil sayyidina mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil kiram, para kiai, para sepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus semua jamaah baik yang di majelis taklim ataupun di channel Ponpes Jaya Baru, rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita diberikan kenikmatan Allah berupa ta'aruf, taklim, muta'alim, yang untuk pada malam hari ini kita akan membahas bagaimana cara mengahadiyahkan Allah, mengahadkan Allah dalam segi apapun, kondisi apapun yang dihadapkan Allah. Bagaimana caranya kita mengahadkan Allah dalam segala aktivitas, dalam segala sikon, karena ini tugas satu-satunya yang diembankan kita sebagai manusia untuk selalu menghadapkan diri terhadap Allah yang di dalam syariat disebut sebagai ibadah, yang di dalam syariat disebut menyembah, yang di dalam syariat disebut pengabdian. Wa ma umiru illa liya'budullaha, dan tidak diperintahkan kamu sekalian wahai manusia kecuali hanya menyembah pada
pada Allah. Apa mungkin zuhur kita menyembah, habis sholat zuhur kita tidak menyembah, sampai waktu asar kita menyembah lagi, habis sholat asar kita tidak menyembah lagi, maghrib menyembah, habis maghrib ingkar lagi, waktu isya kita menyembah, habis isya kita ingkar lagi. Masa sih Allah itu dinjenjeh? Tahu dinjenjeh? Halo? Masa sih penyembahan itu ditawar? Jujur saya katakan secara hakikat, ini tak keras no suaraku, ben gak kaya wong remek, awali remek ya. Mobil kan ngunu Pak, gak oleh langsung digenjot, pemanasan dulu. Jujur saya katakan bahwasanya amaliyah apapun yang secara umum kita sebut sebagai menyembah Allah, contohnya sholat 5 waktu itu Anda laksanakan, tetapi tidak Anda dasari makrifat pada Allah, habitat a'maluhum wa ma lahum min nasirin. Oke, tersun. Apa habitat? Ditolak. Duhur nyembah katanya pada Allah, ngibadah. Habis sholat hati kita, roh kita madhep selain Allah. Asar katanya sholat, habis sholat asar kita, roh kita menghadap selain Allah. Saya tanya, waktu sholat tadi hatimu kemana? Gak usah bohong. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Anda tidak akan pernah bisa masuk dalam ayat ini. Dikatakan Allah sebagai orang yang muttaqin, tidak bisa. Karena apa? Ruh kita itu dalam posisi terbelenggu oleh nafsu di dalam diri masing-masing. Gak bisa Bapak Ibu. Berarti sholat yang terjadi itu di mata Allah tidak akan pernah dapat masuk di dalam wadah menyembah, nggak bisa. Menyembah pada Allah maksud saya nggak bisa. Karena awal kita menolak ajaran Rasulullah di jalur dinul haq, kita tolak. Kita tidak mau lagi dengan pempelajaran ta'limu ta'lim di tauhid la ilaha illa anta wa ana, tidak mau. Bagaimana mungkin Anda dikatakan menyembah betul-betul terhadap Allah sementara ajaran untuk menuju Allah itu kau tinggalkan?
Bagaimana mungkin orang buta itu bisa sampai pada tujuan manakala tidak dituntun oleh orang yang tidak buta? Bagaimana mungkin ruhmu itu bisa sampai pada Allah untuk menyembah, lah ruhmu itu diikat, dicagak dengan rantai oleh hawa nafsumu sendiri. Enggak bisa Bapak Ibu. Dengan apa nafsu memikat atau mengikat? Bukan memikat loh, mengikat ya. Mengikat dengan mengikat dengan memikat beda loh ya. Bagaimana mungkin ruhmu akan bisa kembali sampai pada Allah, lah ruhmu itu terikat oleh nafsumu. Nafsu mengikat kita dengan apa? Wa yastahibbunal hayatad dunya, dengan keindahan, kemolekan, kesenangan dunia. Akhirnya hati atau ruh tergiur dengan hal itu. Padahal di balik itu semua pada dasarnya ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa kau tidak tahu? Karena kena hembusan bisikan oleh nafsu di dalam dada kita, sehingga jatuhlah hati kita atas kemolekan, keindahan duniawiyah. Bagaimana posisi hati atau ruh yang sudah seperti ini? Syekh Ibnu Athaillah dawuh dalam satu makalah, al-aghyaru hiya zulumatun. Gelap hati kita, gelap sekali. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, tatkala kegelapan jagatnya ruh menginggapi pada diri satu manusia, maka sampai kapanpun manusia tersebut tidak bisa mengahadkan Allah dalam sikon apapun. Sekalipun di dalam sholat 5 waktu tetap nggak bisa mengahadkan Allah, nggak bisa Pak. Sehingga jangan heran panjenengan kali kula, kita ketika sholat hati itu lari dari Sang Yang Tunggal, Sang Yang Maha Esa. Pasti hati kita lari terhadap selainnya, itu pasti Pak. Makanya Allah katakan habitat a'maluhum, ditolak. Sekarang substansinya judul ahadkanlah Allah di segala segi apapun, iku bagaimana caranya.
Mungkin boleh saya katakan barangkali yang hadir atau di majelis sana ada pemula, nggak ada salahnya jikalau saya katakan mulai awal. Untuk bisa mengahadkan Allah di dalam segi apapun, kondisi apapun. Pertama, kita sudah mengerti sistem ilmu bagaimana cara mempraktekkan zikir di dalam la ilaha illa anta yang kita sebut sebagai sirul asrar. Ilmunya dulu. Ilmunya mengatakan arti sirul asrar adalah diam, zikir tanpa ngucap baik lisan maupun hati. Lah terus zikir yang tidak ismudat namanya hidup tidak. Tapi zikir yang di sini disebut bidat. Apa? Sadar diri tentang hidup itu siapa. Hati sadar dan menyadari lewat su'aul basirah, merasakan atau mengimani. Ini proses awal, bahwasanya yang disebut hidup itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik hidup itu yang ada pada diri Anda maupun di luar diri Anda. Di luar diri Anda bisa jadi pada hayawan, malaikat, para kekasih Allah, tumbuh-tumbuhan, atau makhluk yang tidak bergerak. Kalau sudah meyakini bahwasanya wujudnya Allah itu adalah hidup yang bukan sifat, selanjutnya Anda harus yakin hanya hidup itulah yang berperan atas segala hal apapun. Yes. Kalau punya modal dua ini Bapak Ibu, maka selanjutnya belajarlah ruhmu untuk senantiasa berzikir tersebut. Proses su'aul basirah menuju ainul basirah. Proses tahalli menuju tajali. Proses pembersihan iman dari perkara selain Allah yang segalanya tadi, sekarang menjadi iman hanya Allah atau hidup yang segalanya. Hal ini lakukan 24 jam. Abot Pak Bu nggih? Mboten, nantinya mboten. Allah katakan biqadril imkan,
lakukanlah sesuai dengan kemampuanmu. Contoh, mampu jenengan iki mengahadkan Allah hanya di dalam sholat 5 waktu, oke, itu aja dulu. Nanti saya yakin di sholat, di luar sholat 5 waktu, kondisi yang dihadapkan Allah terhadap dirimu, jikalau di dalam sholat 5 waktu kau terapkan zikir tersebut, yakin nanti di luar aktivitas sholat 5 waktu kau akan alami hal tersebut. Istiqomah dalam setiap aktivitas untuk menyibukkan hati berzikir pada Allah, itulah satu-satunya kunci asalnya berat menjadi ringan. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Susah-susah dahulu, sakit-sakit dahulu, kemudian apa Pak? Hah? Bersenang-senang kita dapatkan. Kemudian itu hukum Pak, hukum matematika seperti itu. Sehingga mengapa Allah membagi golongan kekasih Allah ada 3. Pertama, musyahadatul fana. Berat Pak ini, akeh banyak jatuhnya, banyak hati ini lalai pada Allah daripada teringat pada Allah. Sering hati ini tidak berzikir pada Allah daripada berzikir pada Allah, tapi sudah menjadi kekasih. Yang kedua, musyahadatul kamil atau fanaul fana. Kita diposisikan Allah dengan sendirinya, hati lebih banyak makrifat pada Allah di dalam setiap segi apapun daripada tidaknya. 2 golongan inilah yang Allah masukkan di dalam golongan mahfud, golongan di mana hati itu, ruh itu masih ada selalu, tiap hari terselip perkara iman terhadap selain Allah. Tapi wa yaghfir lakum dzunubakum fataba alaih. Tetapi Allah selalu mengampunimu, karena olehnya terjadi itu tidak kau dasari dengan sengaja ataupun dengan niat untuk ingkar terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, Allah kasih golongan kekasihnya yang disebut musyahadatul baqa. Ini Allah masukkan di dalam makom mahfud, makom maksum, makom di mana baik terjaganya ataupun tidurnya, ruhnya selalu berzikir pada Allah. Dalam 24 jam tidak sedetik pun ruhnya itu lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, kalau ini sudah panjenengan raih, mudah sekali jenengan ini
mengahadkan Allah dalam segi apapun. Ketika melihat apapun fisik ini Bapak, mata hatimu hanya memandang Sang Yang Tunggal, hanya memandang hidup. Sekalipun itu terjadi di fisik makhluk apapun, tetap hati hanya memandang hidup. Terus apa bedanya hidup yang ada pada diri manusia, malaikat, jin, iblis, hayawan, tumbuh-tumbuhan, ataupun makhluk yang kita anggap secara syar'i tidak bergerak? Kul, katakan Muhammad, huwa, utawi dia, maksudnya hidup, iku Allahu, utawi jenenge Allah, iku ahadun esa. Jadi golongan 3 tadi Pak, Bu, sudah tidak membedakan antara hidup yang ada pada dirinya maupun di luar dirinya. Karena apa? Di mata beliau hatinya sudah tidak ada lagi perkara selain Allah. Di saat detik-detik Allah menarik ruh itu di posisi singgasana Allah yang disebut musyahadah. Paham nggih? Langkah yang termudah bagi Bapak Ibu, apapun yang kau hadapi, kondisi apapun, pekerjaan apapun, belajarlah selalu hatimu memandang, mengiman, merasa hanya hiduplah yang berperan. Dari segi penguasaannya, dari segi apapun. Nanti kalau itu sudah menancap di dalam hatimu, dengan sendirinya perkara selain Allah yang tadinya sudah bersarang di dalam hati akan tumbang dan keluar dari hatimu. Ini pasti. Yang terpenting adalah bagaimana menghadirkan zikir di dalam hatimu itu. Urusan jasad ngalami proses aktivitas akmaliyah apapun, silahkan. Yang terpenting adalah bagaimana menghadirkan zikir sirul asrar sampai ke fana'u dzikri di dalam hatimu. Sebab dengan cara itulah kau akan dengan mudah untuk mengesahkan Gusti Allah. Ada di dalam pengenalan ilmu di tauhid la ilaha illa anta itu mengahadkan Allah dari segi zatnya, mengahadkan Allah dari sisi sifatnya, mengahadkan Allah dari sisi af'alnya, mengahadkan Allah dari sisi asma atau namanya. Itu bagaimana? Padahal tadi sudah saya ringkes jadi satu. Kita mengahadkan Allah dari sisi zatnya, berarti
tidak ada yang hidup kecuali sang yang hidup. Sama. Terhadap sifatnya juga begitu. Tidak ada makhluk yang menyamai sifat atas diri hidup tersebut. Af'al juga begitu. Dari segi yang bekerja, yang berperan, hanya hidup. Asma juga begitu, nama. Banyak nama di dunia ini, Pak. Ada nama si A, si B, si C, makhluk ini, makhluk itu. Kuncinya cuman begini, hadirkanlah zikir sirul asro dalam hatimu untuk bisa mengahadkan hidup. Udah, hanya itu. Jadi jangan sekali-kali hatimu punya iman bahwasanya selain Allah itu punya hidup. Paham ya? Sedangkan Allah sendiri sudah nyatakan tentang dirinya hidup dalam surah Al-Hadid ayat 3. Kalau yang namanya hidup itu ada di dalam dan di luar, di awal dan di akhir sebuah persoalan apapun. Wa qala aidan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Wa nahnu utawi kita, Allah kok kita, kok bahasane nahnu? Quran kan gitu, Pak. Wa nahnu utawi kita. Kita itulah banyak toh Pak ya, banyak. Tapi kita mengenal bahwasanya Allah itu ahad, tunggal. Di dalamnya satu, bukan satu tapi di dalamnya satu. Tunggal, kalau tunggal tidak ada yang lain. Kok malah wanahnu? Bingung dong mboten teman. Wanahnu utawi kita. Iku dimaknani kita itu boleh saya. Kalau sudah Anda mengahadiahkan untuk menuju akad nggak apa-apa. Iku akrobu lebih dekat. Ilaihi min hablil warid. Kita di situ mengatakan kita berarti seakan-akan Allah itu banyak. Kita memandang banyak itu karena hitungan secara umum, ada hidup dalam si makhluk ini, ada hidup si makhluk ini. Terus bagaimana cara Anda mengahadkan nahnu itu tadi? Memutakalimkan nahnu tadi bagaimana? Otomatis Anda harus mendatangkan hati ini, menghadirkan hati ini dengan dzikir sirul asrar. Karena dzikir sirul asrar di tahapan pertama su'aul basyiro itu menekan ruhmu untuk hanya beriman terhadap Allah saja. Hidup berarti tunggal di dalam banyak. Banyak kelihatannya tapi esa. Coba air laut itu bisa punya, nanti ojo dikatakan beranak loh ya. Qur'anil lam yalid walam yulad. Air laut itu punya air lagi, disebut air hujan, disebut air tawar. Yang air tawar bisa menjadi air cebokan,
air peceren, air limbah, dan lain sebagainya. Sifat keairannya itu tidak hilang. Tapi kalau air banyak tersebut jenisnya kalau sudah masuk di dalam lautan, bicara apa? Bisa bicara tak kita itu? Oh itu air hujan, nggak bisa. Oh itu air tawar. Oh itu air peceren, air limbah. Oh itu air dan air macam-macam yang tadi kita sebut, air yang belum kembali sampai pada lautan. Tidak bisa. Sebutannya cuma tunggal, air asin atau air laut. Memang sebelum sampai air hujan itu jatuh di lautan, dia disebut air hujan. Tapi kalau sudah jatuh kembali air laut, mana mungkin kau sebut air hujan? Enggak mungkin. Terus bagaimana kita mengahadiahkan wa nahnu iki banyak ini? Ya Anda harus masuk terhadap alladzi hidup. Baru Anda berkata Allah itu lebih dekat daripada urat nadi. Allah itu di mana-mana dan tidak kemana-mana. Bapak Ibu, kita selagi ada di dunia akan dikatakan betul-betul menyembah pada Allah manakala segala amalia yang terjadi pada diri Anda itu kau dasari makrifat pada Allah. Baru sehingga mengapa bahasa abedun itu tidak bisa dipisahkan dengan menyembah, dan bahasa menyembah itu tidak bisa dipisahkan dengan bertemu. Bahasa bertemu yang dimaksud ini menghadap, melihat, bersaksi hanya pada Allah. Itulah makna dari sebuah ayat. Tidak diperintahkan kau semuanya illa liya'budun, kecuali hanya menyembah. Substansinya ini sebagai mukhatab yang diperintahkan itu ruh. Ruh Pak, sekali lagi saya katakan ruh. Jasad ini sebagai wadah aja, sebagai wadah saja, atas dasar ruh itu menerima, berjanji menerima, sanggup membawa amanah dari Allah. Apa amanahnya? Hanya menyembah. Hanya menyembah. Jasad iki wadah dulur, laksana burung ngono ya. Jasad ini adalah kurungan. Selagi burung ada di dalam sangkar, bebas mboten? Mboten bebas, tidak bebas, terkekang. Lah nafsu itu perumpamaan yang memiliki burung. Burungnya adik burung yang bagus Pak. Burung cicak rawa, mahal gitu. Mahal. Apa yang pasti dilakukan oleh sang pemilik burung? Pasti menguati kurungan atau sangkar. Selalu dicek Pak,
ada yang patah atau enggak, itu pasti. Begitu nafsu itu setiap saat juga begitu. Bagaimana caranya? Kesenangan dunia itu dihadapkan terhadap diri kita untuk menguatkan jasmani ini, selalu keturutan. Dihadapkanlah berbagai cara nafsu untuk kita. Ini saya bicara terhadap golongan yang tidak menyadari. Pertama, golongan yang tidak menyadari, ruh ini merasa, mohon maaf ya, nyaman ketika bersukaria dengan sangkar. Sangkar yang kuat. Ruh ini akan bersukaria ketika mewah secara dohiriyah kita. Mewah. Rumah punya seperti istana. Pekerjaan lancar terus. Omset kita dalam 1 bulan Bapak tidak ratusan juta, bahkan miliaran. Punya pabrik, punya showroom, macam-macam. Kita punya jabatan Pak, minimal jadi gubernur, otomatis kita suka mewah-mewah yang lainnya. Ruh kita itu bersuka dengan hal tersebut, akhirnya tidak merasa terkekang, nggak merasa. Justru lewat hal itu nafsu njiret kita Pak. Sing dadi kiai bersukaria dengan pangkat kekiaiannya. Apalagi dia sudah popularitasnya itu mendunia Pak. Dalam 1 hari tidak ngaji aja bingung, ikilah omsetku berkurang. Lah gitu. Ada Pak yang ditarif Pak, ngaji ditarif ada. Kalau enggak 10 juta enggak datang aku. Itu di lokal daerahnya saja. Nanti kalau sudah keluar daerahnya, di luar provinsinya lain lagi. Berapa? 25? Lu ada loh. Saya katakan terhadap Anda yang seperti itu, mohon maaf, saya cuman memberikan nasihat. Ya. Apapun alasanmu, apapun, singkatannya itu bikin buat kesejahteraan pondok lah dan lain sebagainya. Enggak boleh sayang. Kau tentukan seperti itu, enggak boleh. Mohon maaf loh Pak. Kadang kita beralasan untuk kesejahteraan bangun pondok lagi itu nggih. Wapi nggih niku. Wapi niat konten niku. Tapi jikalau dipandang kacamata hakikat di mata Allah, dolim Anda. Dolim. Dolimnya pada Allah, bukan pada manusia, pada Allah. Allah katakan, kalau kamu memberikan target seperti ini, oke lah, tak kasih tadi 25 juta ya, tak kasih 50 juta, tapi tak minta kau 10 menit napasmu. Gimana? Sanggup? Halo? Gak mungkin maulah Pak. Satu yang kukasihkan padamu lewat napas belum maksimal kau syukuri terhadap aku. Kau ngatur-ngatur apa yang sudah kuatur. Yukhadi'unallaha walladzina amanu
wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Gus, gak usah sok suci. Raimu doyan rokok, raimu yo doyan bensin, gak ojo sok suci po. Ada Pak gerutu dalam hatinya, karena saya kasih nasihat seperti itu nggak terima. Mohon maaf ya, ulama yang sudah masuk dalam dunia hakikat makrifat ngajini prei lu dadi nang senengi. Estu Bu, dadi nang senengi. Dikurangilah kegiatan kita. Lu seneng Pak nyantai di rumah gitu. Besok Senin dan Selasa ini saya ada tugas ke Jakarta, padahal itu jadwalnya di Surabaya. Senin dan Selasa di Tambak Wedi sama di Bronggalan. Minta izin bagi jamaah sana bila mana bisakah diliburkan, karena posisi Senin besok dan Selasa saya di Jakarta ada panggilan dinas kedinasan. Kalau enggih tak positif nih, kalau tidak enggih kata positifnya. Berarti saya harus, entah harus saya jadwalkan hari untuk berikutnya. Tetapi tak lihat banyak yang undangan bukan rutinan. Senin Selasa kan rutinan. Saya butuh cuman waktu 2 hari untuk ke Jakarta. Bukan dipanggil KPK loh, bukan Pak. Saya unsur dari kepala desa dari Jawa dan Bali untuk ke Jakarta. Ada visi dan misi keterkaitan masalah masa jabatan. Nah, saya ditunjuk, yes gak apa-apa. Bon. Jadi barangkali nanti diizinkan di Surabaya 2 hari saya cuti ya. Cuti 2 hari aja. Saya lihat Senin dan Kamis ini kok bersamaan. Wah, pas ini rutinan. Kecuali yang undangan nggak bisa kutinggalkan Pak. Undangan Isra Mi'raj sudah kadung di Keluwangi nggak bisa. Jadi saya bisanya Senin dan Selasa rutinan. Sebab apa saya pilih rutinan? Karena bulan depan masih ada ngaji lagi di situ. Nggih, mbok menawi diizinkan, mohon dibalas, dikasih info jamaah yang ada di Tambak Wedi dan Bronggalan. Nyampe apa tadi? Hah? Oh, nyampe dolim. Jadi salah satu perbuatan kita pada Allah dikategorikan orang yang zalim. Ya, pangkat seperti itu Pak. Jangan dipikir kita sudah jadi ulama, sedangkan satu sisi ruh kita belum makrifat pada Allah, itu sudah cukup, sudah benar. Belum Pak. Pada hakikatnya kita masih terbelenggu, terikat oleh nafsu itu sendiri. Otomatis golongan kita yang ada di perkara ini yang ditakutkan apa? Pisahnya burung dari sangkar. Burung itu akan keluar manakala sangkarnya rusak. Sangkarnya rusak. Dan ini yang ditakutkan oleh banyak manusia, padahal ini mesti terjadi. Kullu nafsin dha'iqatul, pasti. Lah, mereka-mereka yang hatinya sudah sampai pada Allah
justru mohon maaf, ketika di dunia ini sebenarnya jasad ini, ruh ini masih jadi satu dengan jasad, itu terkekang Pak. Jasad menuntut, mohon maaf, kita laki-laki harus punya istri. Kalau sudah punya istri harus punya anak. Tuntutannya jasad seperti itu. Menuntut harus punya rumah, harus punya status, menuntut terus. Tapi roh mengikutkan seperti itu loh, sesungguhnya payah banget. Sehingga jangan heran beliau-beliau itu rindu akan kematian. Sehingga adanya tsunami, adanya angin apa Pak? Puting beliung, bukan puting. Bener tak puting tak? Ada gempa, ada apapun, jangan dikira dia bersedih, beliau tambah senang. Karena apa? Secara logika kurungane virus rusak, artinya sudah dekat dengan kematian. Nanti sudah tidak mengikutkan jasad iki, makan minum butuh, enggak, sudah. Sehingga Rasulullah mengisarahkan para arwah yang seperti ini kalbarki, kembalinya dia pada Allah kalbarki, seperti kilat, saking cepeti. Mengapa begitu? Karena dia sudah tahu jalannya, tahu tempatnya. Dia pun tidak buta, langsung kembali pada Allah. Beda dengan yang takut dengan kematian. Apa? Dia tidak tahu jalannya, tempatnya, mata juga buta, sehingga takut Pak dengan kematian. Sebetulnya Pak, untuk mengukur kita, ruh kita itu sudah sampai pada Allah, sebenarnya itu sederhana. Anda masih takut dengan kematian atau enggak? Kematian jasad itu Pak ya. Kalau masih takut, berarti masih merasa selain Allah itu ada, gitu. Cuman jalannya kematian kan macam-macam Pak ya. Ada yang Allah lewatkan sakit, Allah lewatkan kecelakaan, Allah lewatkan wis macam-macam. Bisa juga, mohon maaf, nek kendat Kak. Tahu kendat nggih? Karena kendat itu bersumber awal dari stres. Gara-gara urusan dunia. Nek stres gendeng urusan Allah mboten Pak. Saweneng tambahan manahipun. Sawetres ngoten niku. Sinten mriki tahu stres? Nggih kula dhewe. Ngoten lho ya. Wis cara wong mangan nikmate niku wis gak kenek, enggak bisa diukur Pak. Dalam posisi seperti itu kalau bisa stres terus. Ya. Stres terus. Tapi stresnya gak urusan ke dunia. Dilalaikan urusan dunia, itulah stres. Anda sebetulnya sering mengalami stres apa? Tidur. Anda kan sudah enggak kelingan urusan dunia tak? Enggak. Terus bagaimana rasanya jenengan tidur habis itu? Sehat tak? Enak. Makanya tidur terus jasadmu ya, enggak apa-apa. Tidur terus. Bapak Ibu hadirin, udah. Jadi bentuk kemewahan dunia secara jasmani itu, rohani itu nggih greges Pak, ngetut niku greges. Artinya dia sebetulnya itu rindu keluar dari sangkar, itu rindu banget.
Walaupun dia sudah terbebaskan dari hukum-hukum kemewahan dunia, tetapi jasad ini masih ikut terhadap ruhania iki. Sebetulnya itu ruhania itu umpama boleh milih lho Pak, boleh milih. Udah tinggalkan nah dengan cepat urusan dunia, apa jenis jasmani ini. Tapi kita tidak bisa keluar dari ketetapan Allah. Ingat ceritanya, abahipun, bapakipun, ayahandaipun Syekh Abdul Qadir Jailani, sudah saya ceritakan ya. Yang pingin mati lu Pak, sudah ya? Nah, ya. Belum dah. Beliau pingin banget meninggal dunia dengan lekas. Oleh karena di situ Allah belum menentukan jadwal matinya, apapun tidak akan pernah bisa. Suatu saat dalam satu negara itu rajanya punya putri yang cantik jelita. Tidak ada satu negara itu melebihi kecantikannya beliau. Siapa namanya? Boleh tak ceblosno Pak? Huruf pertama mawon nggih. KH. Sampeyan terusno. Ada yang mengatakan hanya H. Setiap orang yang ingin meminang Bapak Ibu mesti mati. Yang mati adalah yang meminang. Kadangkala atine nakok notok lho, anake sapa yo. Langsung dia di rumah meninggal. Kadang-kadang terus di situ nador itu ditemokke. Setelah itu dia pulang suka mau merencanakan khitbah, ngelamar, mati. Kadang sudah nador, belum khitbah, weanto, seneng, mati. Ada sampak melamar, mengkhitbah, berangkat loh di tengah jalan mati. Jadi sak negara itu ketakutan, nggak ada yang berani meminang. Seneng tok ngoten niku, sing seneng langsung mati. Subhanallah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Beliau tidak hanya nador itu ketemu pulang gak mati, rajane bingung loh, wong iku kok gak mati-mati. Akhirnya melamar, habis melamar ya juga nggak mati. Ditentukanlah hari pernikahan. Raja pernah bilang di dalam hati mungkin matinya di tengah-tengah pernikahan. Ketika pernikahan juga tidak mati. Bingung raja ini orang apa hantu? Wis macam-macam tafsirannya masyarakat itu. Bapak Ibu, ternyata ketika saat beliau ada hajat, gampangane kemanten anyar, awal tidur itu jenenge apa Pak? Malam pertama datanglah malaikat Israil Bapak Ibu, diutus Allah untuk menjabut nyawanya si kekasihnya. Apa yang terjadi di situ? Gelut Pak, Israil sama kekasih Allah tersebut. Ya otomatis kalah lah. Wong tingkatane inna akramakum indallahi atqakum. Kekasih Allah itu derajatnya di atas malaikat. Sampak dikeplek-keplek no tembok, lesuh kabeh wangsul dateng Gusti Allah. Israil ngendika,
kula mboten sanggup. Ya wis, nek ngono tak jabuti dhewe. Ngaten. Ternyata jedah waktu sing kaya ngene iki wau, ya. Beliau Israel kembali lagi pada Allah, digunakan untuk melakukan hal itu, akhirnya menanam jenenge janin, lahirlah anak namanya Syekh Abdul Qadir Jilani. Ngoten nah sampean biyen waktu ngono. Halo. Nek durung Pak, jenengan sekarang sudah mengenal Allah lewat Sirul Asrar, lakukan lagi. Walaupun jenengan wis umur swidak, programkan lagi. Lakukan ketika hal itu sebelumnya hatimu menghadirkan zikir pada Allah. Gak apa-apa. Nek sampean gak geleng ramut, tak ramuti engko. Lah wis ta ya. Estu eman-eman biyen gak blas, saiki wis ngerti, kok ya wis tuwa, sing lanang kok ya sanjake kok sik kuat, budal maneh. Ingat dawuh Rasulullah, aku suk kepingin ngekeh-ngekehno umat lah, seperti itu. Pun kembali kepada judul Pak, caranya spesifik. Apapun jasad Anda dihadapkan Allah, sikon apapun, tolong hadirkan hatimu zikir Sirul Asrar sampai terhadap fana dzikri. Dengan cara itulah Anda akan bisa mengahadkan Allah di segala hal aktivitas, dan itulah yang dimaksud Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Oke, itu Bapak Ibu apa yang bisa kami sampaikan untuk pada malam hari ini. Kita masuk pada session tanya jawab dan dialog. Monggo, waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Bapak-bapak. Wonten sing anggota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kemauan Yai niki berkaitan dengan tema pertemuan bulan yang lalu, yakni tentang cinta kepada Allah. Yang jadi pertanyaan kami, bagaimana cara kita mencintai Allah, tetapi bersamaan dengan itu kita juga takut, tanda kutip, dengan Allah, takut kepada Allah. Nah, ini pripun cara manajemen hati kita saat secara bersamaan kita betul-betul mengharap dan mencintai Allah, tetapi di sisi lain kita juga sangat takut kepada Allah. Matur nuwun. Bagaimana kita bisa masuk pada mencintai Allah? Tolong ini dibuka di dalam surah Ali Imran ayat 31. Di situ Allah katakan,
Jikalau cintamu itu diterima oleh Allah, maka ikuti Muhammad. Artinya langkah pertama kita harus mengikuti Kanjeng Nabi dalam segi teladan beliau. Ini langkah pertama. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Yang jadi pertanyaannya adalah, saya mengikuti Kanjeng Nabi dari segi apa? Tak jawab mutlak. Manusia itu tidak hanya terdiri dari jasmani saja, juga rohani. Bagaimana Rasulullah mendidik kita sebagai umatnya, baik di dalam jasmani ataupun rohani. Mungkin kita bisa masuk dalam satu hadis, innama bu'ithu liutammimma makarimal akhlak. Saya tidak diutus oleh Allah di muka bumi ini kecuali untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maksud di situ akhlak jasmani juga akhlak rohani. Hablum minannas juga hablum minallah. Harus dijaga. Harus dijaga. Rasulullah lewat syariatnya mendidik jasmani kita hablum minannas supaya benar. Rasulullah lewat hakikatnya, pengajaran dinul haknya, mendidik ruhaniyah kita supaya hablum minallah. Hablum itu tali, Pak. Tali terhadap Allah itu enggak putus. Supaya keduanya berakhlakul karimah. Baik jasmani juga rohani, biar berakhlakul karimah. Habl, hubungan antara sesama manusia itu tidak putus. Hubungan habl antara ruh dengan Allah itu biar tidak terputus. Sekali lagi saya katakan dalam mimbar ini bahwasanya umat Islam khususnya cenderung hanya mengikuti ajaran syariat Rasulullah saja. Sementara ajaran rohani dari dinul haq di dalam tauhid la ilaha illa anta wa ana mereka abaikan. Saya ulangi, di dalam syariat Rasulullah dididik kita dengan tauhid la ilaha illallah. Yang ini akan melahirkan zikir jahri. Dididik lagi la ilaha illa huwa yang melahirkan zikir sirri. Ini jasmani, Pak. Supaya hablum minannas itu tidak terputus. Jasad melakukan sholat, mengapa ditata di syariat? Umat Islam yang ada di Indonesia harus menghadap ke barat karena alasannya kiblat secara syariat
itu ada di Mekah. Paham ya? Ditata di dalam syariah. Dan begitu terusnya, terus menerus seperti itu Bapak Ibu. Tetapi umat Islam khususnya, pada umumnya umat manusia hanya cenderung lewat pendidikan ini saja. Sementara ruhaniyah yang Rasulullah didik terhadap kita lewat zikir, lewat tauhid, la ilaha illa anta dan la ilaha illa ana, kita abaikan. Sehingga jangan heran kalau jasad melakukan salat, ruh lari dari Allah. Iki fakta. Fakta, Pak. Pertanyaan saya, sampai kapan Anda seperti itu? Cara untuk kita mencintai Allah, ikuti Rasulmu. Rasul kita mendidik kita tidak hanya jasmani, berakhlakul karimah, juga rohani harus berakhlakul karimah. Terus tauhid la ilaha illa anta, inilah Bapak Ibu yang melahirkan zikir yang kami sebut sebagai sirul asrar. Di dalam sirul asrar ada 3 tahap. Kemudian zikir ana melahirkan tauhid la ilaha illa ana, melahirkan zikir disebut fana'udz zikri. Dengan cara zikir sirul asrar di tahapan pertama, kedua, itu fungsinya untuk pembersihan iman selain Allah di dalam hati. Kalau sudah ke pintu kedua di sirul asrar, itu akan sampai pada kemakrifatan pada Allah. Kita harus mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah, khususnya di jalur dinul haq ini Bapak. Makanya kemarin kan saya katakan, ketika Anda sudah melaksanakan zikir sirul asrar, baik di tempat umum maupun tempat khusus, khususnya khusus, Anda ditemukan Allah terhadap Kanjeng Nabi, saya berpesan, tolong tanyakan, ya Rasulullah, betulkah panjenengan dulu juga menyampaikan dinul haq ini yang disampaikan oleh Klason, gitu ya? Kalau beliau menjawab tidak, saat itu juga tak tutup saya nggak kadik ngaji seperti ini. Penak wis, ning omah tok gak keloyongan. Coba kalau memang beliau menjawab tidak, itu akal-akalan pikirannya Klason misalkan ya, langsung WA saya, tak tutup, aku nggak akan ngaji lagi. Kalau memang seperti itu. Mengapa saya kuat mengatakan bahwasanya Rasulullah itu juga menyampaikan hal itu? Buka di dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Mungkin juga dibuka di dalam surah
Al-Anbiya juga yang menceritakan tentang Nabi Yunus ayat 72 atau gimana saya lupa ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Mohon koreksi, tidak aku perintah satu utusan sebelummu Muhammad, yang 25 termasuk dirimu, kecuali dia harus membawa, mengemban inti wahyuku. Apa itu? Ilaihi annahu la ilaha illa ana. Berarti Rasulullah pun juga mendidik kita sebagai umatnya tentang legalitas, keterangan bagaimana sih yang disebut la ilaha illa ana itu. Sebab setelah ayat ini ada satu kalimat fa'budun, la ilaha illa ana ditutup fa'budun, itu kata perintah. Berarti Rasulullah diperintahkan terhadap Allah untuk mendidik ruhaniyah kita untuk bisa mengesahkan Allah. Surat Al-Ikhlas juga ada. Ini yang menjadi dasar secara syariah saya, bahwasanya Rasulullah juga menjelaskan tentang masalah ini. Sebab tetangga kita ada yang mengatakan Rasulullah tidak pernah mengajarkan hakikat makrifat. Mohon maaf, bukannya saya mengkat, tidak, cuman saja saya kurang sependapat gitu. Jadi ikutono Rasulullah dulu, apa yang diajarkan dan dilakukan oleh Rasulullah tentang ruhaniyah harus kita ikuti. Ruhaniyah, apa yang diajarkan Rasulullah terhadap kita untuk mengahadkan Allah, secara otomatis langkah pertama adalah tahalli, membersihkan keimanan di dalam hati kita terhadap selain Allah, harus hilang. Tadi yang kita punya iman yang menyabut nyawa itu adalah makhluk yang berupa malaikat. Lah nggih mboten? Malaikat Israel lho, Pak. Oke. Iku syariate. Tapi hakikatmu dituntut untuk mengahadkan Allah yang melakukan. Jadi ahadkanlah Allah di dalam af'alnya. Berarti siapa yang melakukan? Hanya Allah. Ruhaniyah kita yang berkata beriman seperti itu, silahkan secara jasmani, akal mengatakan yang mencabut nyawa adalah malaikat Israel yang ditugaskan oleh Allah dengan dasar hamba yang dikehendaki diizini untuk melakukan. Gak apa-apa. Kalau Rasulullah itu juga melakukan uzlah, ya lakukan. Rasulullah ditegur Allah, Muhammad, wadhkur isma rabbika bukrata wa asila. Pagi sampai sore berzikirlah. Yang zikir itu untuk selalu makrifat padaku. Wa minal laili, malam itu juga lakukan. Kita harus mengikuti apa yang telah diteladankan Rasulullah terhadap umatnya. Kita akan bisa meneladani manakala kita mau menerima ajaran Rasulullah. Baru bisa, Pak. Kalau sudah mengikuti Muhammad
fattabi'uni, kata Rasul, ikuti aku. Kalau kau betul-betul mengikuti aku, yuhibbukumullah, terusnya ayat 25 tadi Al-Anbiya, yuhibbukumullah, Allah pasti akan menerima cintamu. Nah, di sini lah Pak. Wa yaghfir lakum dzunubakum, bagaimana kesalahan saya yang berbentuk ruh bercinta terhadap selain Allah. Wa yaghfir lakum, jangan khawatir, Allah akan mengampuni. Sebab innallaha ghafurur rahim. Itulah Pak namanya taubatan nasuhan, itu di situ. Bapak Ibu, kita itu di dunia awalnya belum bisa kembali pada Allah, sudah biasa ruh itu, hati ini bercinta terhadap selain Allah. Yang laki suka perempuan, yang perempuan suka laki-laki. Akhirnya kita nikah, kemudian punya anak, kita mikirkan sandang, pangan, papan, kita disibukkan itu, roh itu. Kalau jasad Bapak Ibu silakan, iku hablum minan nas, iku pengajarannya di dalam syariah. Kalau kerja sing bener, kalau jualan sing bener, iku toh syariati kanjeng Nabi ditata. Cuman ruhmu jangan ikut campur. Ruhmu itu hanya bercinta, menghamba, memuji hanya pada Allah, jangan pada makhluk. Allah kasih tuntunan terhadap Muhammad supaya umatnya itu tidak menyembah terhadap selain Allah. Kul innama ana basarum mithlukum, Muhammad katakan, Al-Kahfi ayat 110, sesungguhnya aku, kata Rasul, sama denganmu, makhluke. Pujan sembahan sopo sing tak sembah, ojo munjah, ojo nyembah aku, kata Rasul, ojo mujo aku, sebab aku iki sama denganmu, yaitu manusia. Iki Rasulullah loh, Rasulullah. Kadang-kadang kita menemukan di tengah masyarakat orang gila hormat, wajib kau sembah, nek gak disembah disebdo awakmu. Lah genderuwo Pak, iku Pak, ya. Mengapa kita takut pada Allah? Takut kalau kita itu tidak ditarik untuk kembali pada Allah. Kalau kita sudah takut untuk tidak ditarik Allah dan kembali pada Allah, maka itulah awal kita ada etikat bagus untuk sowan ing ngersani Gusti Allah. Yuhibbukumullah, Allah akan menerima cintamu, berarti Anda menjadi kekasih. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kekasih Allah bisa jadi unsur para nabi, para rasul. Siapa? Tabi'ina sholihin, wali-walinya Allah. Nah, itu kekasih Allah. Apapun status Anda, manakala hatimu sudah sampai pada la ilaha illa ana, adalah sesungguhnya kekasih Allah. Allah menaruh kekasihnya itu tidak harus dia itu secara zahiriah statusnya dalam pandangan manusia itu mesti di mata manusia dianggap orang yang sakti, orang yang berkaromah, orang yang macam-macam. Tidak harus. Allah meletakkan kekasihnya bisa menjadi pedagang, bisa menjadi petani, bisa menjadi pejabat, bisa menjadi pemulung dan lain sebagainya. Berarti Allah tidak memandang status zahir, tapi Allah hanya memandang status rohaniah.
Itulah cara bagaimana kita untuk menjadi kekasih Allah, atau ingin bagaimana caranya kita untuk bisa mencintai Allah. Kita ikuti Rasulullah dalam bentuk sistemnya, pengamalannya, uzlahnya, zikirnya, tahalli dan tajalinya, barulah di situ nanti akan sampai padanya. Ingat dalam surah apa itu? Saya lupa. Wa man kana yarju liqa Allahi. Jadi Allah menjanjikan terhadap hambanya yang ingin bertemu Allah, pasti akan momen-momen itu akan terjadi. Ya. Apa? Surat Al-A'raf? Mboten sing Al-Kahfi wonten melih. Wa man kana yarju liqa Allah. Wonten. Al-Kahfi liqa Rabbi. Jadi ada momen-momen Allah berjanji akan menemui hambanya tatkala hambanya itu ada keinginan untuk bercinta dan bertemu Allah. Nggih. Ngoten niku kriterianya, ikuti Rasulullah yang telah diteladankan baik secara sistematisnya, secara ilmunya ataupun lakunya. Nggih. Ada lagi? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, kalau derek tanglet nih 1 bulan yang lalu kan di masjid ini kan kita di masjid sini mengadakan baiat gitu Gus. Nah, saya juga ikut termasuk di baiat Gus. Nah, dalam perjalanannya itu setelah di baiat itu saya tuh masih merasa bingung bagaimanakah yang namanya yang disebut dzikir sirul asrar itu Gus. Cuman setelah baiat itu yang disebut dzikir sirul asrar Gus. Sirul asrar. Okay. Nah, setelah di baiat saya itu ada tugas yang akhirnya yang mengharuskan saya nggak bisa 24 jam istiqomah, tapi masih terbesit ketika saya ingat saya akan berzikir. Cuman dalam perjalanan itu saya sering berzikir dengan secara sir atau jahar. Yang saya pakai itu yang la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin Gus. Nah, setelah berjalan itu dalam meskipun saya tetap dalam kegiatan tugas kerjaan saya itu saya menyempatkan diri untuk berdiam diri untuk selalu berzikir itu. Nah, akhirnya setelah beberapa minggu Gus, saya tuh bermimpi Gus. Di dalam mimpi saya itu ketika saya melihat diri saya ketika beribadah, saya melihat diri saya beribadah, dan di situ ada yang juga menyalahkan saya. Orang yang beribadah itu, diri saya itu yang beribadah disalahkan oleh orang lain yang juga saya lihat diri saya sendiri juga dalam penampakan mimpi saya itu Gus. Dan saya ya juga baru pertama ini juga melihat penampakan wujud saya pribadi dan orang yang menyalahkan orang yang beribadah itu, ya itu diri saya sendiri. Nah, saya terus berzikir memakai yang tadi saya sebut Gus. Nah, sekarang itu saya juga merasa Gus dalam beribadah dalam medan misalnya sholat itu, saya tuh sekarang tuh kok merasa nyaman untuk beribadah sendiri atau dalam artian sholat sendiri Gus, berlama-lama maksudnya. Biasanya misalnya kalau anu kan ya gitu jamaah kan Gus, tapi saya tuh sekarang kok merasa sholat saya tuh kepingin sendiri yang agak berlama-lama Gus. Jadi mungkin kadang saya pakai surat yang agak panjang-panjang biar saya berlama-lama gitu Gus. Nah, ini kalau dilihat secara hukum syariat atau yang hakikat pripun Gus? Dan tadi yang makna mimpi saya itu gimana Gus?
Ngoten Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saat satu hamba dalam hatinya ada greget untuk kembali kepada Allah dalam tanda petik, dia ingin melakukan perjalanan suci, meninggalkan selain Allah dan bertemu Allah, maka jelas Allah akan membimbing dirimu untuk siratal mustaqimnya. Itu pasti. Ketika saat perjalanan, jangan heran kalau Allah memperjalankan ruhmu berkelana di dalam dunia mukasyafah, dunia di mana tidak pernah dialami oleh tidak dialami oleh akal atau jasmani, sehingga secara akal tidak bisa diterima. Ketika saat awal kita menjalankan tugas zikir yang dimaksud untuk menemui Allah, sudah wajar ketika saat jenengan ini kadang bisa istiqomah berzikirnya, kadang tidak karena terkendala oleh pekerjaan yang dihadapkan jenengan. Tapi ketika lalainya hatimu berzikir, lalai dari tujuan sucimu, itu pasti Anda tidak menginginkan sebetulnya itu lalai. Wala bagin wala adin innallaha ghafurur rahim. Hukum proses yang seperti ini Allah memaklumi. Karena lalai panjenengan itu tidak ada dasar unsur kesengajaan. Memang karena poksi sampean ini masih seperti itu. Laksana anak kecil belajar berdiri, berjalan, jangan disalahkan kalau jatuh. Karena untuk menguatkan otot-ototnya perlu jatuh. Sama. Untuk menguatkan iman makrifatmu terhadap Allah perlu dijatuhkan. Tapi berselangnya waktu Anda terus upaya untuk berzikir, maka semakin lama semakin kuat iman tauhidmu pada Allah. Kedua, ketika jenengan suluk khalwat zikir, Allah menterjadikan dirimu melihat dirimu beribadah. Itu maksudnya apa? Padahal ini Allah kasih pengertian di dalam dunia mukasyafah untuk mengerti dunia musyahadah. Alam mukasyafah biar mengerti alam musyahadah. Apa itu? Sebetulnya Bapak Ibu, dikatakan ainul basirah, roh itu wis makrifat Allah, bukan roh aran makhluk itu yang bisa melihat Allah, bukan. Dikatakan di Sirul Asr pintu kedua ainul basirah, bertemu Allah, melihat Allah, itu Allah sendiri yang melihat dirinya. Lah, itu gambaran kalau nanti di musyahadah yang melihat Allah itu Allah sendiri. Karena apa? Karena yang melihat yang wujud itu harus yang wujud. Sementara selain Allah itu sifat wajibnya Adam alias
Bagaimana mungkin yang tidak wujud itu bisa melihat yang wujud? Enggak mungkin. Terus ada orang yang memarahi atau gimana tadi? Menyalahkan. Oke. Mengapa dia menyalahkan? Siapa dia? Tinggal pertanyaan, apakah itu warid minallah, apakah warid minasyaiton? Kalau yang dimaksud menyalahkan itu tadi menyembah pada Allah, jelas minasyaiton. Kalau yang dimaksud Anda menyembah tahu dirinya sendiri, itu maksudnya di musyahadah itu yang melihat Allah itu Allah sendiri, maka itu warid minallah, memberikan pelajaran. Nanti di musyahadah itu yang melihat Allah itu Allah sendiri. Nah, jadi di situ tentang orang lain itu ada dua hal. Bisa juga itu warid minasyaiton, menyalahkan Anda. Artinya kalau Anda terus zikir pada Allah, menyembah, kau pasti akan disalahkan. Nafsu kan begitu, Pak. Bisu selalu mengajak hatimu untuk memandang, beriman terhadap selain Allah. Jadi itu Pak ya. Lah terus pripun langkah selanjutnya kami? Tetap faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa lam fisomalaha. Tali hablum minallah lewat dzikir sirul asriku sampai gecoki sak mampu jenengan. Urusan jasad ini Anda diperjalankan, dihadapkan aktivitas apapun, silahkan. Yang penting pegang teguh tali Allah tersebut. Nah terus untuk mensikapi sholat tadi bagaimana? Biasanya saya jamaah, suka ke masjid, suka ke musola. Nah ketika saat melakukan sirul asr, habis di beat ini kok malah pingin sholat munfaridan, sholat sendiri, bisa lama-lama. Apakah itu salah? Enggak. Betul. Allah menarik dirimu di dalam suka bertemu Allah, di dalam sholat sendirian. Nantilah gak dapat 17 derajat lah gitu ya. Itu sudah tidak menjadi tujuan Anda. Anda sholat itu tidak mencari pahala, derajat dan surga sudah. Hanya satu di situ, Anda ingin bertemu Allah. Monggo laksanakan semuanya. Tapi jangan ngereken omelan orang lain. Sampai nek ngereken omelan orang lain, terpengaruh Anda. Udah laksanakan sesuai dengan apa klik di dalam hatimu, mudah untuk ke Allah, silahkan itu. Nanti Allah juga akan memproses. Kalau sudah seperti itu, juga kemungkinan Anda nanti diproses Allah, dimasukkan sholat berjamaah juga. Suka bertemu di situ, akhirnya Anda bisa membimbing umat yang ada di situ. Orang yang mau perang harus bertapa dulu, Pak. Bertapa kholwat berarti nyepi, baru jadi orang sakti nanti. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Kita benahi dulu rohani kita. Setelah terbenahi rohaniah kita terhadap Allah, baru kita akan memberikan terhadap anak dan istri kita. Ku anfusakum wa ahlikum waalaikum nar. Jadi tidak apa-apa Pak, jenengan lebih nyaman, lebih damai sholat munfaridan
Untuk saat saiki lho, saat proses sekarang silakan lakukan seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan Allah nanti juga menghadapkan jenengan juga nyaman ketika saat sholat di tengah-tengah berjamaah. Tidak menutup kemungkinan. Sekarang memang di fisik Allah dulu biar tidak banyak kena pengaruh. Betul Pak, memang seperti itu proses kita itu. Nggih, ada lagi? Gus, Iya. Namanya siapa? Mas Al mau tanya. Namanya? Mas Al mau tanya. Oh iya, Afal mau tanya. Silakan. Syariat iku nopo, Gus? Syariat itu apa? Ya, Ya, terus? Sudah. sudah. Oke. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Syariat itu adalah sebuah sistem ilmu untuk supaya thariqah kita benar. Ada yang mengatakan syariat itu kulit. Boleh kita mengatakan kulit dari sebuah pepohonan buah-buahan mungkin. Itu kan sebagai ayat juga. Umpama pohon kelapa kita ingin mendapatkan sarinya, kita harus mengupas kulitnya. Kita mengupas sepet ya, namanya sepet ya. Di situ nanti kita menemukan batok, kita lepas batoknya, kita ingin menemui sarinya, kita punya ketemu keloponya, kita parut, kita peres, baru kita mendapatkan sari yang dimaksud, santan. Tetapi yang dimaksud bukan itu. Imam Ghazali memberikan satu pemahaman apa sih syariat itu dilaksanakan, diumpamakan. Saya tak bicara perumpamaan dulu. Sebuah kendaraan. Kita datang ke sini tidak lepas dari kendaraan. Pertama, kita pakai sepeda, kita pakai mobil, kita pakai perahu, ya dah? Itu adalah bentuk syariatnya. Terus thariqahnya apa? Jalan. Jalannya sepeda apa? Darat. Jalannya kapal laut atau air. Itu thariqah. Hakikatnya tujuan. Apa tujuan sampean? Ngaji. Oke. Syariat di atas thariqah, berjalan di atas thariqah untuk membawa hakikat. Kalau sudah sampai pada tujuan, ini disebut makrifat. Hakikatnya hakikat itu disebut makrifat. Nyatanya hakikat, wujudnya hakikat tujuan tadi adalah makrifat. Makrifat. Bertemu sudah kita satu majelis. Pertanyaannya, mana yang namanya mobil sepeda syariatmu? Itu kau parkir. Mana jalan yang kau lewati? Sudah tak? Sudah kau tinggalkan? Berarti sampai sudah sampai pada forum tujuan, maka yang terjadi hukum di sini adalah makrifat, bertemu. Yo ngaji ini, wes iki ibarat. Jenengan apa tujuannya numpak perahu, kapal, mengambil intan di tengah dasar laut. Oke. Koordinat sudah diketahui. Silemlah, tenggelamlah, menyelamlah kau di dalam
Apa? Di dalam air. Untuk menyatakan, mewujudkan hakikat Anda. Apa? Mencari mutiara. Kalau sudah mendapatkan mutiara, itu wujudnya hakikat. Ya, wujudnya tujuan, sudah mendapatkan. Apa selanjutnya yang Anda lakukan setelah itu? Kembalilah kau ke kapalmu, pulanglah kau ke rumahmu, kabarkanlah terhadap orang dekatmu bahwasanya kau telah menemukan mutiara. Udah. Asli maksudnya bagaimana sih syariat? Gini Pak, syariat adalah ilmu, sistem untuk mendidik, mengajarkan Anda berhakikat yang benar. Apa thariqahnya syariat? Sholat itu thariqah. Nama sholat itu thariqah. Sesuaikan ilmunya. Sholat itu bagaimana? Harus kau dasari ilmu. Tadinya juga begitu. Sepeda harus kau sesuaikan dengan jalannya. Apa itu jalannya sepeda? Darat. Apa thariqahmu? Tergantung. Kau makan itu thariqah. Kau sholat itu thariqah. Kau melakukan aktivitas apapun ikut thariqah. Ilmu ono, ngono lho. Thariqah itu sesuai dengan thariqah itu. Ilmunya sholat harus tahu kau. Ketika berdiri baca apa, rukuk sujud baca apa. Harus diilmui. Kalau tidak, rusaklah. Sholatmu, syariatmu rusak, thariqahmu juga rusak. Mana mungkin sepeda motor berjalan di atas laut? Kan nggak boleh Pak, nggak boleh. Mana mungkin perahu kapal berjalan di atas daratan? Nggak boleh. Harus sesuai. Sampai makan, apa ilmunya makan? Ikuti syariat Rasulullah. Harus baca bismillah, ya. Harus tangan kanan, cuci tangan dulu. Terus makan, yang dimakan harus halal. Kalau mengikuti syariat Rasulullah seperti itu Pak. Tujuanmu apa? Ayo. Kui makan, kau sholat, kau kerja, tujuannya apa? Kita sering Pak mendengarkan, aku kerja tak niati ibadah. Lah gitu toh. Nanti dulu. Ngibadah itu ada macam dua. Ada ibadah menyembah Allah, ada ibadah menyembah tujuannya tidak ke Allah, untuk menghasilkan uang. Cara makan tujuannya pingin wareg kenyang, menghilangkan lapar. Ada yang seperti itu. Ada ibadah yang betul-betul illa liya'budun, menyembah Allah. Lah, apa sih hakikatnya sholat itu? Menyembah Allah toh Pak. Tujuannya itu menyembah Allah. Otomatis harus bertemu Allah, kata menyembah itu. Bagaimana mungkin kita akan bisa bertemu Allah sementara kita menolak ajaran Rasulullah di jalur hakikat makrifat? Gak bisa Pak, gak bisa. Jadi kita hanya melakukan syariat dan thariqah saja. Hakikat tujuannya nggak pernah hasil. Makanya mohon maaf ya, mohon maaf sekali lagi.
Siapa di antara kita mengikuti thariqah-thariqah di luar itu? Zikirnya puluhan ribu. Aku tanya, sudah berapa tahun kau belum bertemu Allah dalam kewusulan di maqam musyahadah? Nggak bisa, Pak. Karena kuncinya hakikat makrifat tidak diajarkan kita. Zikir la ilaha illa anta yang melahirkan sirul asr belum kita dapatkan. Nggak bisa. Bagaimana mungkin kebu masuk di lubangnya semut? Nggak bisa, Pak. Bagaimana mungkin orang buta bisa menuntun orang buta? Nggak bisa. Bagaimana mungkin orang buta pergi sendiri lujuman yang terhadap satu tujuan? Ya nggak mungkin. Mestinya butanya dibuka dulu. Mata hati kita harus dibuka dulu. Otomatis harus melakukan tindakan tahali untuk menuju tajalli atau nafi isbat. Harus, Pak. Sementara itu diajarkan di dalam tauhid la ilaha illa anta. Tidak ada di la ilaha illa huwa. Enggak ada. Jadi kita sholat, kita melakukan hukum syariat itu hanya dengan thariqah saja. Enggak punya tujuan sebetulnya. Nek ditanyai, tujuanmu apa sholat? Menyembah Allah, menghadap. Selama ini sudah bertemu? Belum, berarti kau belum ada hakikatnya. Bawa sepeda jalan-jalan, nggak punya tujuan. Apa namanya, Pak? Muter-muter gitu terus, Pak. Mas, arep kemana, Mas? Kau, Mas? Nggak tahu, pokoknya sepedaan. Saya mengatakan hal seperti ini, Bapak Ibu, bentuk sayang saya pada Anda. Bukannya maksud saya itu merusak aturan-aturan syariat. Enggak. Wad'u ila rabbik. Justru saya berani mengatakan hal ini semata-mata didasari Allah itu sayang terhadap kita, Bapak Ibu. Jangan diambil satu sisi negatif, jangan. Jadi kembali, apa sih syariat? Syariat adalah sistem untuk mendidik jasmani kita supaya hablum minannas itu benar. Dengan begitu untuk melangkah selanjutnya. Makanya saya tanya, apa thariqahnya Rasulullah? Pada saat itu belum muncul thariqah-thariqah yang muktabaroh sekarang lah gitu toh. Belum muncul toh. Kita tanya, apa thariqahnya Rasulullah? Buka di dalam surat Al-Maryam ayat 36. Buka di dalam surat Az-Zukhruf. Surat Maryam 36, surat Az-Zukhruf ayat 64. Itu thariqahnya Rasulullah. Apa? Fa'budu hadza siratum mustaqim. Itu. Udah. Jadi itu dik ya, di syariat itu satu ilmu yang harus kau pelajari untuk supaya thariqahmu benar. Ilmu yang mendidik jasmanimu supaya jasmanimu itu juga hablum minannas. Nanti harus ada tindakan langkah selanjutnya, entah harus berhakikat. Apa hakikat tujuan? Itu juga sistem tujuan untuk ruhmu itu berakhlakul karimah juga. Nggih. Ada lagi, Bapak? Ibu-ibu ada, Bu? Cukup? Nggih. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah apa yang telah diberikan Allah, satu penjabaran ilmu supaya laku kita betul-betul estu
di mata Allah, diridani Allah, dan menjadi satu ilmu yang bermanfaat fitini wa dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.